Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta camp kreatif guru SMK bidang bisnis perikanan tahun 2020. Alhamdulillah pada pertemuan yang ke-7 ini satu pertemuan sebelum pertemuan yang terakhir kita masih bisa ikut meskipun pada jam 1 ini yang hadir atau yang bergabung dengan kita baru 51 attendees peserta dan sudah 2 presenter yang siap berbagi ilmu di forum ini. Ada Pak Haryadi dari Provinsi Lampung, ada juga Pak Ahmad Bargolang dari Provinsi Riau. Sebetulnya ada satu lagi Pak Muhammad Yusuf dari Malang, tapi beliau ada sedikit trouble untuk menjadikan panelis sehingga belum bisa masuk untuk siang ini. Jika beliau hari ini tidak bisa, kita harapkan minggu depan beliau akan mendampingi teman kita yang lain menjadi presenter atau menjadi panelis di sharing best practice untuk bidang perikanan. Bapak Ibu, sebelum ke Pak Haryadi atau ke Pak Ahmadin Mergolang, ada informasi yang ingin saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan penugasan, bahwa Camp Kreatif Indonesia ini yang saya ampu adalah yang bidang perikanan. Yang kedua pengampu saya sendiri Barbatur Rahman dari SMK-nya SMK 5 Metro yang dibantu oleh beberapa instansi yang menurut kita sangat familiar, baik itu dari Siameo Biotrop, Siameo Kitab Science, Universitas Pajajaran, ada juga dari dunia usaha dan dua industri, mulai dari GS Fish Farm, ada juga PT Kuring Tunggal Raya, dan ada satu lagi perusahaan yang berlokasi di Cirebon. Itu yang membantu kita, termasuk untuk penilaian pun mereka beberapa dari instansi ini adalah menjadi para penilai untuk best practice kita ke depan. Alur GS kemarin seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian adalah mulai dari pendaftaran secara daring, terus kegiatan seperti hari ini tutorial atau pembelajaran secara online. Di akhir nanti ada penyelesaian dan pengiriman tugas oleh Bapak Ibu yang dikirimkan ke kami sebagai pengampu. Nanti kami akan memfasilitasi semua tugas yang Bapak Ibu kirimkan ke email kami akan diteliti dan akan diberikan assessment atau penilaian oleh tim penilai. Dan berikut di akhir adalah penganugerahan sertifikat bagi yang menyelesaikan training. Artinya menyelesaikan training itu secara pertemuan ya, mengikuti 8 pertemuan secara penugasan ya, mengirimkan tugas dan memenuhi beberapa kriteria penilaian yang kami tentukan. Berikutnya adalah timeline dari Pikon segala macam. Kita akan selesai di hari Kamis besok tanggal 14 Mei waktu pembelajaran daring sampai 14 Mei. Terus pekerjaan tugas akhir yaitu 2 minggu setelah kegiatan ini berakhir. Jadi dari 16 ini dikasih waktu 2 minggu sampai tanggal 30 Mei untuk penyelesaian tugas atau tugas akhir. Dan tanggal 30 malam atau 29-nya yang sudah selesai boleh mengirimkan tugas tersebut ke kami. Dan pemberian sertifikat insya Allah jika tidak kendala, kita sangat berharap kondisi negara kita terbebas kembali dari wabah virus COVID ini, sehingga kegiatan penutupan bisa dilakukan secara seremonial. Kalau biasanya diundang oleh Pak Widi ke Jakarta melalui pameran segala macam, mudah-mudahan di tahun ini juga penganugerahan tersebut bisa dilakukan secara seremonial. Tapi jika belum memungkinkan, mungkin ini ada informasi tambahan yang akan dikeluarkan oleh DPSMK untuk pemberian sertifikat. Yang pasti peserta akan mendapatkan sertifikat jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu pengerjaan tugas akhir. Selanjutnya tugas akhir peserta adalah memberikan laporan kepada kami yang berupa akhir dari proses perikanan yang dijalankan secara bisnis atau dirangkum dalam satu laporan yang kita sebut dengan istilah best practice yang terbaik yang menurut Bapak Ibu pernah lakukan.
Terus mengirimkan laporan tersebut ke pengampu GS Bisnis Perikanan melalui email guru-semua414@gmail.com. Atau nanti ada media tambahan akan diinformasikan, tetapi sementara ketika tugas best practice sudah selesai, merasa sudah siap untuk dijadikan sebagai tugas akhir oleh Bapak Ibu, bisa dikirimkan melalui email. Bentuknya boleh masih dalam bentuk Word atau sudah diubah ke dalam PDF, silahkan. Kami berikan keleluasaan. Bentuk best practice sesungguhnya kami tidak mau membatasi. Kami tidak mau mengatur alurnya seperti apa. Tetapi apabila Bapak Ibu merasa kesulitan atau bingung dengan best practice yang kami minta, kami memberikan contoh saja ya. Memberikan contoh diantaranya adalah penulisan best practice. Diawali jelas dengan cover ya. Cover, setelah cover ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar lampiran jika ada, silahkan di bagian depan itu dilampirkan atau dijadikan bagian terdepan. Terus setelah pengantar tadi baru masuk ke bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Contoh jika Pak Haryadi bermain di pendidikan ikan lele. Nah, di sini disebutkan kenapa Pak Haryadi memilih ikan lele, kan itu. Hal-hal yang paling mendukung apalah yang disebutkan di dalam tulisan Anda ini, di sini disebutkan di sini, sehingga itu dasar pemilihan komoditas apa atau kegiatan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, sehingga itu yang dipilih sebagai laporan yang terbaik menurut Bapak Ibu atau sebagai bahan best practice. Yang kedua, tujuan pembuatan best practice. Manfaatnya apa, waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan ini bisa saja dimulai sesuai timeline tadi, bisa dari tanggal 18 sampai 30, tetapi kalau 18.30 itu mungkin terlalu mepet untuk yang pendidikan, sehingga bisa mundur ke tanggal-tanggal sebelumnya. Artinya memang kegiatannya dilaksanakan misalkan di awal camp kreatif dari 16 April yang lalu sudah mulai, ya silahkan, tidak masalah. Bahkan sebelum April dilaksanakan, ya silahkan, tidak masalah. Artinya selama kegiatan itu memang dikaitkan dengan kegiatan camp kreatif ini. Artinya di akhir atau di pucuk pelaksanaan bisnis Bapak Ibu itu ada di rentang tanggal ini, 18 sampai 30 Mei. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk bab 2 ya, bab 2 ini uraian singkat. Jadi bagaimana proses kegiatan yang Anda lakukan? Kalau kembali, kalau Pak Haryadi tadi pendederan pembenihan ikan lele, nah bagaimana sih prosesnya itu dari A sampai Z-nya, silakan diuraikan di bab 2 ini. Ya tidak usah banyak-banyak, artinya ini semua tidak harus sampai berpuluh-puluh halaman Bapak Ibu, sewajarnya, dan memang namanya kegiatan yang insidentil 1 bulan ini bisa dituliskan. Jadi kalau sampai covernya sampai 50-60 halaman malah saya bingung juga untuk menilainya. Tapi realnya aja, real, alurnya saja seperti apa, boleh dilengkapi dengan foto-foto kegiatannya. Contoh Pak Haryadi lagi packing. Nah, adalah sana foto packingnya Pak Haryadi sedang melakukan pembungkusan atau pengemasan terhadap bibit yang dipesan orang. Ada juga proses lagi feeding, kemudian pakan. Pak Haryadi memberikan pakan, cantumkan foto sana, tidak masalah. Artinya semua uraian kegiatannya di bab 2 ini diuraikan secara ringkas, sehingga kami tahu, oh Bapak ini melaksanakan ini, kegiatannya seperti ini alurnya gitu. Terus yang ketiga, bab 3 atau bab terakhir adalah hasil. Nah, hasilnya apa? Kalau Pak Haryadi kan jelas bibit ikan lele kan itu. 1 kali meja dia memproduksi misalkan berapa ribu, sebut aja di sini gitu. Setelah itu yang B-nya adalah ketika kita sudah punya produk tadi, punya bibit, itu mau diapakan? Kan dijual. Kalau mau dijual, ya dijual. Kalau mau dibesarkan sendiri, sebutkan mau dibesarkan sendiri. Tapi Bapak Ibu, karena ini bisnis perikanan dan tadinya, jadi kami berharapan ini dijual. Jadi itu sebagai
yang dihasilkan itu bukan untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dibesarkan sendiri, tetapi kami harapkan yang dihasilkan dari hasil budidaya itu adalah untuk dijual ke masyarakat luas. Kalau dijual, bentuk apa pemasarannya? Misalkan manual, hanya nunggu pembeli, ya tidak masalah, atau via iklan pakai poster, ya cantumkan posternya, atau via Instagram, ya berarti ada alamat Instagramnya, di screenshotkan, oh ini Instagram saya Pak, oh via FB, ada screenshotnya, ini FB-nya, jadi kelihatan. Jadi marketingnya seperti apa? Kalau nanti Pak Ahmadin akan sangat lengkap nanti membahas itu, masalah promosi sangat bagus punya beliau. Itu nanti disebutkan sana, mau YouTube, mau FB, mau IG, mau WA dan sebagainya, silahkan dibentuk pemasaran produksi. Dan yang terakhir, setelah diiklankan, ya bukan kita mau tahu, tapi ya biar jadi motivasi untuk semua, dapat berapa sih dari satu kali pemijahan itu. Misalkan dapat 2.000, 3.000, 4.000, itu silahkan dicantumkan di sini dalam bentuk tabel. Misalkan minggu pertama atau dalam 10.000 bibit itu pembeli pertama 2.500, pembeli kedua 2.500, pembeli ketiga 5.000 habis kan. Jadi dapat uang lah misalkan berapa. Itu bentuk best practice yang kami arahkan. Tetapi sekali lagi ini bukan pakum. Ini hanya jika Bapak Ibu bingung, aduh gimana sih best practice yang diminta? Ya paling enggak seperti ini. Tetapi ketika sudah punya sendiri formatnya, punya yang lebih baik, silahkan. Kami tidak membatasi. Intinya adalah ini semua tercantum di situ. Ada kegiatannya, ada proses iklannya atau penjualannya, ada omsetnya, kan itu ada tujuannya. Sudah cukup itu dari kami. Yang penting yang bisa kami nilai. Terakhir, Bapak Ibu, contoh cover yang bisa ditunjukkan oleh kami adalah ini contoh kamar. Contoh cover di sini ada judul, ada juga logo sekolah, ada nama kita, terus ada nama sekolahan dan provinsi setahunnya. Itu saja sebagai contoh. Bapak Ibu, mungkin itu dari saya, istilahnya untuk memberikan gambaran bagaimana tugas akhir akan diberikan kepada pengampu, sehingga pengampu bisa memberikan penilaian kepada Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke pemateri pertama, Pak Haryadi. Pak Haryadi punya waktu sekitar 15-20 menit untuk memberikan masukannya. Kami persilakan Pak Har. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid. Siap, silahkan Pak Haryadi, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dalam kesempatan ini saya Haryadi dari SMKN 1 Tulang Bang Barat, ya, Kabupaten Tulang Bang Barat, Provinsi Lampung. Izin belajar bersama, berbagi. Kemudian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menginspirasi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta camp, Pak Farid. Iya, silahkan. Halo Pak Farid. Halo Pak Har. Ya, ini saya belum bisa keluar. Bentar, silakan. Silakan. Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya sampaikan di sini berkaitan dengan best practice saya adalah strategi pengembangan teknologi pada sistem pembenihan ikan lele. Saya selain di SMKN 1 Tulang Bawang Barat, juga mempunyai UPR,
unit pembenihan rakyat tentang pembenihan ikan lele yang kita mulai tahun 2010. 2010 kita sudah masuk register di kementerian. Nah, kemudian pada 2014 itu mengikuti pelatihan manajemen penganut mutu. Jadi dalam rangka untuk sertifikasi CPIB UPR kami itu ada pelatihan. Nah, itu ikut di 2014. Kemudian di 2008 kita mengajukan IUMK. Jadi izin usaha menengah kecil sebagai legalitas usaha untuk pembenihan ikan lele ini. Jadi itu sekilas profil usaha yang saya lakukan dari kira-kira mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi berkaitan dengan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, best practice saya adalah strategi pengembangannya. Jadi teknologinya seperti apa? Di sini, seperti lihat di gambar ini, nomor 1 itu adalah goalnya, tujuannya, yaitu peningkatan produksi benih, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Nah, ini akan didukung oleh persiapan calon induk, pematangan induk, pemijahan, pendedaran, dan yang terakhir adalah pemasaran. Nah, untuk nomor 2 dan 3, nomor 2 dan 3 itu adalah target kita, target pengembangan teknologinya. Jadi di manajemen pengelolaan induk, target kita adalah nanti di persiapan calon induk dan pematangan induknya. Menurut saya, apapun nanti yang akan kita kerjakan sampai dengan kita menjual, kalau nomor 2 dan nomor 3 itu kita abaikan, ya nggak akan berhasil dengan baik. Untuk itu mari kita satu persatu kita lihat, kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan persiapan induk. Jadi manajemen pengelolaan induk yang pertama adalah persiapan induk ini. Yang pertama induk yang kita gunakan itu haruslah induk yang berkualitas. Nah, hal ini karena induk yang berkualitas itu juga akan menghasilkan produk yang baik. Nah, untuk itu induk yang kita pakai harus jelas asal-usulnya. Ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan asal induk. Sebagai contoh punya saya 2 paket induk sangkuriang berasal dari BBAT Sukabumi. Kemudian 2 paket lele mutiara berasal dari BPPS Subang. 1 paket terdiri dari 5 jantan dan 10 betina. Sehingga kalau kita sudah menggunakan induk yang jelas asal-usulnya, ya mudah-mudahan nanti hasil akhirnya juga akan lebih baik. Jadi jangan sampai kita menggunakan induk yang berasal dari hasil besaran itu kita sendiri yang kita jadikan induk. Karena yang jelas itu akan terjadi penurunan kualitas. Kemudian yang kedua, setelah kita punya induk yang bagus, maka pakan yang kita berikan pun ya harus bagus, harus berkualitas sesuai dengan standar gizi yang diperlukan untuk induk itu. Sehingga secara internal nanti telur yang dihasilkan, kemudian juga sperma yang dihasilkan itu lebih bagus. Yang pertama berkaitan dengan persiapan induk. Kemudian yang kedua, pematangan induk. Jadi pematangan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah dan frekuensi induk yang matang gonat.
Jadi kalau tadi kita punya 4 paket, mudah-mudahan setelah pematangan ini banyak sekali induk yang meningkat jumlahnya untuk siap dipijahkan. Dan juga frekuensinya itu lebih dekat. Kalau misalkan biasanya setelah dipijahkan, induk baru bisa dipijahkan lagi setelah 2 sampai dengan 3 bulan lagi. Tetapi dengan metode ini nanti itu bisa dipersingkat 1 sampai dengan 1,5 bulan bisa dipijahkan lagi. Untuk itu, yang pertama berkaitan dengan proses produksi. Dalam proses produksi kita kenal dengan beberapa tahapan, yaitu pematangan, kemudian ovulasi, baru mijah. Itu prosesnya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi, ada yang lingkungan, ada fisiologi intrinsik, berarti dari dalam induk itu sendiri, kemudian dari nutrisi yang kita berikan. Itu faktornya. Kemudian dalam problemnya reproduksi, kalau kita tidak kelola dengan baik, maka induk itu tidak akan mampu melakukan proses maturasi. Jadi dia tidak akan bisa mematangkan sendiri telurnya. Kemudian yang kedua, dia tidak mampu melakukan proses pematangan akhir gonad. Jadi formnya itu nggak bisa gitu, sehingga akhirnya dia tidak mampu memijah. Nah, dari proses tadi, maka kita mengambil suatu tindakan, yaitu dengan manipulasi hormonal, ya, dengan menggunakan OODEV, oocyte developer. Itu yang mau kita bahas di sini berkaitan dengan strategi pengembangannya. Kemudian ini metodenya. Jadi kita tujuannya adalah tadi mematangkan tadi. Metode yang dipakai dengan menggunakan OODEV ini, satu bisa melalui suntikan, yang kedua melalui pakan. Nah, yang kita lakukan di sini adalah melalui pakan. Melalui pakan. Jadi pakan yang kita berikan ke induk itu dicampur dengan menggunakan OODEV yang diberi tambahan kunyit, ekstrak kunyit. Jadi ekstrak kunyit, kemudian kita pakai binder perekat supaya apa yang kita semprotkan nanti itu melekat di pakan. Jadi prosesnya seperti ini. Tambahkan bindernya di pakan itu biar nanti lengket. Kemudian OODEV yang kita sudah larutkan ke dalam air, kemudian kita semprotkan secara merata di dalam pakan yang mau kita berikan itu. Kemudian ditambahkan sedikit kunyit, baru diaduk secara merata, kemudian dilakukan pengeringan. Nah, pengeringan ini kering angin aja, tidak menggunakan pengeringan sinar matahari. Kemudian setelah dikeringkan angin, baru kita pak, kemudian kita simpan, baru diberikan nanti ke induk yang kita akan pijahkan. Nah, pemberian pakan sesuai dengan dosisnya, diberikan pada pagi dan juga dengan pada sore hari. Biasanya hanya sekitar antara 3 sampai dengan 5% dari bobot badan si induk itu sendiri. Jadi ini tambahan tadi, kunyit tadi membantu proses pematangan. Ya, proses pematangan gonad karena mengandung itu tadi fitoestrogen, hematoprotektor, kemudian juga mengandung antioksidan. Jadi kunyit ini membantu proses pematangan gonadnya. Kemudian yang selanjutnya
pada proses pemijahannya, ini standar saja sesuai dengan kriteria yang ada. Yang pertama misalkan pemilihan induk. Tentunya kita juga sudah semua paham kaitannya dengan induk yang siap pija, yang jantan seperti apa, yang betina seperti apa. Itu kita lakukan normal sesuai dengan kriteria. Termasuk juga pemasangan kakabannya. Pemasangan kakaban yang diperlukan berapa per kilogram induknya, kemudian dipasang di dasar, setelah itu penetasan. Nah, penetasan di sini juga kalau saya kolam pemijahan tidak sekaligus sebagai kolam penetasan telur. Kakaban yang sudah menetas yang berisi telur tadi kita pindahkan ke kolam penetasan. Karena kita menginginkan kualitas air yang lebih baik. Kualitas air tentunya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pak Har, waktu Anda tinggal 8 menit, Pak Haryadi. Kemudian untuk pendederan. Nah, pendederan di sini yang terdiri dari manajemen kualitas air, kemudian manajemen pemberian pakan, kemudian sortasi dan grading. Penekanan di pendederan di sini adalah penekanan di manajemen pemberian pakannya. Kalau manajemen kualitas airnya standar-standar saja. Temperatur mengikuti 28 sampai 31 derajat Celcius, kemudian derajat keasaman 6 sampai 8, kemudian oksigen antara 2 sampai 4 ppm. Itu standar. Kemudian yang berbeda di sini adalah manajemen pemberian pakan. Jadi pemberian pakan yang pertama adalah menggunakan cacing sutra. Ini sampai dengan umur 12 hari. Ya, sampai dengan umur 12 hari. Kemudian pada hari ke-10, kita akan berganti pakan. Kita pakai pakan yang agak lembut. Kalau yang saya pakai, saya pakai Fengli F0-nya, ya, itu kita berikan. Nah, pemberian Fengli ini tidak saya tabur. Tetapi saya buat pasta, kemudian ditaruh di dalam piring. Jadi ngambil piring, kita buat pasta, kita taruh di dalam piring itu, kemudian kita taruh di dalam kolam itu. Kira-kira juga sama sampai dengan 12 hari, setelah F0 baru pindah F1-nya. Selama 24 hari kita lakukan juga grading pada hari ke-12-nya. Pindah dari cacing ke F0 itu kita grading. Itu. Kemudian setelah 12 hari kita menggunakan F1, baru kita pindah ke pakan PF. Produk Matahari Sakti itu kita pakai PF langsung PF 800, tidak lewat F 500 langsung 800, kemudian sampai dengan PF 1000. Pak Haryadi. Sampai, ya. Waktu Anda tinggal 5 menit. Mohon maaf. Siap. Sampai umur 42 hari. Nah, selama 42 hari itu kita melakukan grading 2 kali pada hari ke-12 dan hari ke-26. Itu grading. Nah, hasil grading kita pisahkan. Kemudian untuk pemasaran, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk pemasaran benih, yang saya lakukan adalah yang pertama melayani konsumen langsung di tempat. Nah, ini biasanya dalam skala kecil. Nah, ini juga yang saya jual di sini umumnya yang hasil gradingan yang besar. Yang ukuran 46, yang ukuran 57, ini saya utamakan untuk pembeli langsung, konsumen langsung yang memang mau dibesarkan. Kemudian yang kedua, pemasaran yang kedua adalah dengan mitra UPR. Jadi ada beberapa mitra UPR yang setiap bulan kita ketemu, saling berbagi informasi, saling berbagi peluang, saling berbagi barang. Kalau saya kurang minta dia, kalau dia kurang minta ke kita. Jadi mitra UPR yang ada di sekitar wilayah kita. Kemudian juga pemasaran yang lain adalah ke pengepul. Jadi ada pengepul
yang ngambil ke kita yang ukurannya yang masih kecil lagi. Biasanya dia dilakukan gelondongan dulu, ngambil ukuran 35 atau 34, dipelihara beberapa hari di rumah, baru dia dilempar ke konsumen langsung. Kemudian yang terakhir juga kita ada outlet, ya, ada outlet toko Minariski. Nah ini jual beli ikan konsumsi. Nah, outlet ini kami buka untuk menampung hasil pembesaran dari konsumen, ya, yang langsung beli ke kita. Yang 1.000, yang 2.000 nanti dia panen, dijual lagi ke kita tampung di sini, kita jual di sini. Itu pemasaran yang kami lakukan. Jadi konsumen langsung, kemudian mitra UPR, pengepul, kemudian juga outlet yang ada. Nah kemudian Ibu Bapak sekalian, ini produksi yang sudah kita lakukan. Kita mulai produksi, kita mulai awal September. Awal September, 1 kali siklus produksi antara 1 sampai dengan 1,5 bulan. Kita mulai September di sini, berarti jual yang ini pada bulan Oktober, kemudian puncak produksi tertinggi ini pada bulan penjualan bulan Februari sampai dengan awal Maret. Nah, yang kita jual standar ukurannya, ukuran 35 semua, ini harga mitra itu Rp80 per ekor, itu harga mitra. Tetapi kalau harga konsumen langsung itu berbeda. Ya. Nah, pada produksi yang terakhir pada bulan ini kita hanya bisa menjual 22.000. Padahal produksi yang ada itu lebih dari 60.000 karena cuaca sekarang masih bagus untuk pembenihan. Ini karena apa? Ya, kita tahu semua ternyata dampaknya luar biasa. Pandemi corona ini. Sehingga sampai dengan bulan ini baru terjual sejumlah 22.000 ekor. Nah, sekarang masih ada beberapa puluh ribu yang ukurannya lebih besar karena kita tidak bisa jual. Nah, sampai dengan bulan ini produksi yang sudah dihasilkan dan terjual untuk ukuran 35 itu sejumlah 216.000 benih. Dengan asumsi harga 80 ya per ekor, sehingga nilainya kira-kira 17.780.000. Itu kira-kira gambarannya. Oke, siap. Terima kasih Pak Haryadi. Luar biasa. Satu lagi. Masih ada Mas Adi? Jadi kira-kira laporan. Yo, siap. Silakan. Laporan per periodenya seperti ini, ya. Total pengeluaran berapa, total pemasukan berapa, saldo berapa. Ini per tanggal pemasukan dan pengeluaran, transaksinya, kemudian pengeluaran pemasukan, kemudian saldonya ada di situ semua. Itu hanya laporan produksi. Bukan neraca keuangan. Kalau neraca keuangan biasa kita hitung dalam satu kegiatan utuh. Jadi di awal itu beli OODEF, beli kaput dan sebagainya itu kita hitung di awal. Nanti di akhir periode kita baru totalan. Karena kita dalam 1 tahun maksimal paling hanya 6 sampai dengan 7 siklus produksi. Jadi itu kira-kira Pak Farid. Yang bisa saya sampaikan terkait best practice saya. Mari kita sama-sama belajar, ya. Mari sama-sama kita berbagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih, luar biasa Pak Haryadi. Terima kasih untuk materinya. Nanti kita bisa tanya jawab di